Baik saudara, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saat ini hal yang mau dibahas adalah kapan datangnya perkenanan Tuhan. Karena seringkali kita tahu perkenanan Tuhan itu penting dalam hidup kita, tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Nah, saya akan bahas ini hanya ada 3 poin, tapi saya berharap 3 poin ini bisa saudara pahami, saudara mengerti, sehingga saudara benar-benar mendapat perkenanan Tuhan. Ya. Yang pertama, poin pertama, perkenanan Tuhan datang saat kita siap. Perkenanan Tuhan datang saat kita siap. Perkenanan Tuhan datang saat kita siap. Saya mau berikan contoh kepada saudara sekalian dari Esther dan Daud. Nah, soal perkenanan Tuhan, Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Esther adalah orang atau ratu yang berkenan kepada raja. Ya. Itu sebabnya 2 orang ini akan saya jadikan contoh. Pertama, Esther. Kita lihat Esther 4 ayat yang ke-16. Esther pasal 4 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama Esther pasal 4 ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi saudara, kalau kita sudah siap, ini yang awal. Saudara mau perkenanan Tuhan datang, kita siap. Kalau kita sudah siap, ini adalah langkah awal. Ya. Kita harus siap. Nah, Esther pada saat itu sedang menghadapi masalah. Masalahnya apa? Haman, orang kepercayaan raja, orang kepercayaan Ahasiweros pada saat itu mau membunuh semua orang Yahudi. Dan Esther adalah orang Yahudi. Ya. Dia diberitahu oleh pamannya Mordekai, dikasih tahu bahwa orang Yahudi akan dihabisi oleh Haman. Lalu kemudian Mordekai minta Esther menghadap raja, menghadap Ahasiweros. Nah, masalahnya sudah berapa lama Ratu Esther nggak pernah dipanggil oleh raja, nggak pernah dipanggil oleh Ahasiweros. Artinya raja belum mau berjumpa dengan Esther yang saat itu menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Tapi akhirnya Esther berkata, pergi kumpulkan semua orang Yahudi. Ya, disuruh berpuasa 3 hari lamanya. Ya, siang malam puasa 3 hari lamanya. Sampai dayang-dayangnya pun, dayang-dayangnya berarti bukan orang Yahudi, disuruh puasa juga. Karena dayang-dayangnya mesti ikut, mesti puasa juga. Dan setelah puasa 3 hari 3 malam, Esther akan menghadap kepada raja. Lalu perhatikan yang dikatakan oleh Esther. Ya. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Jadi Esther sedang melakukan satu hal yang sedang berlawanan dengan undang-undang. Undang-undang mana? Undang-undang Raja Ahasiweros. Ya. Lalu dikatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi saudara mesti siap. Siapnya apa? Sampai saudara siap mati. Ya. Saudara siap mati demi mengikuti undang-undang sorga. Ya. Bukan undang-undang dunia ini. Kita siap mati kalau lihat fakta kehidupan tidak sesuai dengan firman.
kita tetap pegang firman. Karena itu adalah undang-undang sorga. Yes. Kita siap mati. Saudara siap seperti itu. Perkenanan Tuhan akan segera datang dalam hidup. Ya. Yang penting saudara siapkan diri dulu. Bisakah kita siap sampai kita rela mati? Kita merelakan nyawanya demi firman digenapi. Ya. Demi firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yes. Bisakah kita pegang firman seperti itu? Bisakah kita pegang undang-undang sorga seperti itu? Ya. Sampai kalau fakta kehidupan tidak sesuai dengan firman, kita tidak mau tahu. Kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kita tetap deklarasikan firman Tuhan. Sampai firman terjadi dalam hidup kita. Sampai firman benar-benar terrealisasi dalam hidup kita. Kita bisa melihat penggenapan firman. Seringkali yang membuat firman tidak menjadi kenyataan, kitanya kurang siap. Kita harus beriman sampai kita mati. Ya. Mati pun kita akan tetap bawa firman. Yes. Hidup pun kita bawa firman. Bawa sampai mati. Dan pada saat mati pun kita tetap akan hidup. Ingat cerita Habel? Ya. Setelah dia dibunuh oleh Kain, dia tetap hidup. Darahnya bisa berteriak. Kalau kita sudah siap mati, dengar, fakta kehidupan nggak akan bisa menyentuh kita. Yes. Fakta kehidupan tidak bisa melawan kita. Ya. Loh, kalau kita udah siap mati, mau diapain? Kalau kitanya udah siap mati, mau diapain? Kalau sampai kita mati, ya udah, orang kita udah siap. Tapi firman akan terjadi. Ya. Firman Tuhan akan terjadi. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan harus melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak bisa tidak. Firman pasti terjadi. Yes. Ya. Itu Esther. Jadi saya berharap saudara jangan sayang dengan nyawa. Bukan berarti saudara harus mati konyol. Ya. Saudara dapat firman. Saudara harus tahu firmannya firman kerajaan. Bukan semua yang saudara dengar yang orang lain khotbah saudara dengar, oh ikutin. Enggak. Saudara harus tahu firman kerajaan. Ya. Teliti lagi apa yang saya sampaikan dengan firman kerajaan. Karena saudara harus tahu pasti yang harus kita pegang itu firman kerajaan. Kalau bukan firman kerajaan, artinya itu seperti undang-undang dari dunia ini. Saudara yang nanti habis dipermainkan. Tapi kalau saudara punya firman kerajaan, saudara tidak bisa dipermainkan. Yes. Haleluya. Sekarang tentang Daud. 1 Samuel 16 ayat 11. Samuel pasal 16 ayat 11. Sudah? Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Nah, perhatikan dari ayat ini. Ini cerita tentang Samuel datang ke rumah Isai, ya. Semua anak-anak Isai ada di situ. Anak-anak Isai prajurit. Ada semua di situ. Dan setelah semuanya lewat di depan Samuel, karena Samuel datang untuk mengurapi anak Isai, salah satu anak Isai diurapi menjadi raja. Tapi setelah ketujuh anak Isai lewat, Tuhan bilang ini bukan. Semuanya bukan, semuanya ditolak oleh Tuhan. Bukan yang ini, bukan yang ini. Mau Eliab, Abinadab, Syama lewat, semuanya sampai yang ketujuh. Ini bukan, semuanya bukan. Jadi Samuel bingung. Ini anaknya semuanya udah kumpul, tapi kok nggak ada satupun yang Tuhan setuju. Saudara mau Tuhan setuju? Oh, kalau Tuhan setuju, atau Tuhan memilih saudara, tidak ada yang bisa menggantikan. 7 orang yang perawakannya jauh lebih bagus dari Daud tidak bisa menggantikan Daud. Kalau Tuhan sudah memilih,
Tuhan punya kedaulatan. Ya. Dan perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Ya, Yesaya berkata begini, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Nah, bisakah kita punya hati yang seperti Daud? Ya. Hati apa? Hati yang taat. Hati yang murni. Daud tidak iri. Semua saudaranya ada di rumahnya. Dia disuruh menggembalakan kambing domba. Ya. Nah, kalau kambing dombanya 1.000, masih mending. Kambing dombanya 2 atau 3 ekor. Jadi nggak jelas. 2 atau 3 ekor. Itu kan dikit, bisa dihitung. Tapi kalau dibilang 2 atau 3 ekor, artinya itu kambing domba terserahlah. Mau ada, nggak ada ya udah. Kan nggak mungkin. Kalau 2 sama 3 itu kita nggak bisa hitung. Ya. Kalau 1.000, kita bisa bilang, oh ya 1.000, kira-kira 1.000. Karena waktu kita hitung, kambingnya jalan-jalan, ada yang lari, kita susah ngitung balik lagi. Tapi kalau cuma 2 atau 3, dia mau lari kemana juga kita bisa hitung. Artinya ini bukan suatu pekerjaan yang diharapkan oleh bapaknya. Tetapi Daud tetap taat. Ya. Sementara di rumahnya sedang ada pesta, tanda kutip pesta, Daud ada di padang penggembalaan. Ya. Dan dia nggak ngambek. Nah ini, kita mesti punya hati yang benar-benar luas, terbuka untuk Tuhan bekerja, sehingga ketika orang dunia ini memperlakukan kita agak sewenang-wenang, kita itu enggak iri, kita itu enggak ngambek. Ya, nggak lucu, kambingnya ngembik, dia ngambek. Nggak lucu begitu. Jadi hilangkan kalau ada apa-apa saudara ngambek. Hilangkan kalau ada apa-apa saudara tersinggung. Tapi lihat rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya. Daud dari kecilnya dia sudah taat, dia murni hatinya. Ya, saudara kan tahu ceritanya. Waktu Daud dipanggil, ya, karena kalau Daud nggak datang ke rumah Isai, masih di padang penggembalaan, pesta berhenti di pause. Baru ada pesta yang di pause. Ya. Daud datang, baru di play lagi. Ya. Semua nggak boleh makan. Yang udah lapar, udah keburu dari rumah datang, ya, memenuhi undangan Isai, datang, tahu ada makan, jadi nggak makan dulu. Waduh, mesti tunggu Daud. Nah, saudara harus tahu, padang penggembalaan kemungkinan jauh dari rumah. Ya. Karena kalau dekat, bahaya di rumah. Ada singa, ada beruang. Ayo, padang penggembalaan cukup jauh. Dan Daud nggak naik apa. Daud jalan kaki sambil bawa kambing domba. Jadi cukup lama itu ditunggunya. Tapi Daud, waktu disuruh mengembalakan kambing domba, dia mengembalakan kambing domba. Waktu disuruh pulang, padahal belum selesai, pulang. Ya. Ya taat. Bisakah kita taat? Daud taat terhadap bapaknya. Bisakah kita taat terhadap bapak kita? Ya. Daud hatinya murni. Kakak-kakaknya semua diundang. Dia diperlakukan dengan tidak baik, tapi dia tidak iri, dia tidak jengkel, dan dia tidak ngambek. Ayat yang ke-17. Ayat 13 dulu kita baca. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi Daud diurapi oleh Samuel, lalu setelah itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Ya. Ya. Jadi
tahu ya bahwa Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Lalu mulai ayat 17. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anak Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai dimuati roti, sekibar anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Saul itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul. Nah, kita lanjut. Pasal 17 ayat 34 sampai 35. Ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Nah, ini adalah peristiwa setelah Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Daud mulai dipanggil oleh Saul. Tetapi ketika Saul memanggil dia sebagai pemain kecapi, bukan sebagai panglima perang, bukan sebagai prajurit, tapi sebagai pemain kecapi. Kenapa? Karena ketika dia mengembalakan kambing domba, dia suka menyembah Tuhan dengan kecapinya. Kita tahu itu dari kitab Mazmur. Banyak Mazmur yang dibuat oleh Daud. Jadi ini yang dilatih oleh Daud. Dan apa yang dilatih oleh Daud itu berguna kepada Daud. Saya percaya pengalaman yang Tuhan berikan kepada saudara satu saat itu akan berguna. Ketika Tuhan mau pakai engkau, pengalaman hidupmu yang bersama dengan Tuhan itu akan dipakai Tuhan untuk dipakai lebih lagi. Daud mulai ada di istana Saul. Tapi setelah Daud memainkan kecapi dan kan Roh Tuhan berkuasa atas Daud, tapi Roh Tuhan sudah mundur dari Saul. Jadi roh yang jahat yang ada sama Saul. Setelah dia main kecapi, jadi kalau roh jahat itu mengganggu Saul, Daud main kecapi, lalu roh jahat itu mundur. Artinya dari sini kita bisa tahu roh Tuhan yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kita harus memiliki ketetapan hati bahwa Roh Kudus itu yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya daripada setiap roh yang ada di dunia ini. Jadi saudara tidak ditipu lagi. Ya. Roh jahat mundur. Lalu kalau saudara baca perikop itu, Daud kembali ke padang penggembalaan. Sudah ke istana loh. Tetapi setelah itu Daud kembali ke padang penggembalaan. Jadi dia tidak melupakan pekerjaan lamanya. Selama Tuhan belum bawa kita ke tempat yang baru, kita jangan melupakan yang lama. Kalau Tuhan sudah bawa kita ke tempat yang baru, baru itu hidup kita yang baru. Tapi Daud tidak melupakan padang penggembalaan. Lalu setelah itu, apa yang disiapkan Daud? Atau Daud itu siapnya seperti apa sampai Tuhan berkenan kepada Daud? Pada saat
Goliat menantang barisan Israel, Daud ngomong sama Saul, ya, apa yang dipersiapkan. Jadi latihan dia itu apa? Sampai dia berani mau menghadapi Goliat. Nah, dia katakan, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Bayangkan saudara, singa atau beruang bukan yang mengejar Daud, Daud yang mengejar. Yang dikejar itu selalu yang ketakutan. Ya, kan tidak pernah ada maling uber polisi. Polisi yang uber maling kan? Jadi Daud yang mengejar singa atau beruang. Maka aku mengejarnya, menghajarnya. Artinya mengejar, dapat kan? Ya. Kalau nggak dapat nggak bisa dihajar. Singa larinya kenceng nggak? Kenceng. Pernah balapan sama singa. Tapi kita tahu dari sini Daud larinya cukup kencang. Ya. Ya. Jadi saudara harus tahu, Daud itu mempersiapkan segala sesuatunya tanpa dia tahu bahwa Tuhan akan memakai dia. Ya. Saudara mungkin nggak tahu Tuhan akan memakai saudara seperti apa, tapi saudara siap-siap aja. Ya. Karena kalau engkau sudah siap, waktu Tuhan akan datang. Yes. Daud mengejar singa dan beruang, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Kalau dia bangkit, dia menyerang Daud, karena dombanya diselamatkan oleh Daud, jadi dia nggak dapat makanan kan. Dia marah sama Daud, dia mau menghajar Daud. Yang Daud lakukan apa? Janggutnya itu dipegang, lalu dihajar, lalu dibunuhnya. Lebih parah lagi, waktu Daud mau mengambil dombanya, dia cuma menghajarnya aja. Tapi kalau singa atau beruang itu melawan Daud, Daud akan menghajarnya dan membunuhnya. Ya. Jadi Daud mulai terlatih di padang penggembalaan. Saudara hidup sekarang ini latihan untuk saudara. Ada saatnya, ada masanya saudara akan dibawa ke medan perang, bukan ke padang penggembalaan lagi. Ya. Ya. Jadi bersiaplah. Pada saat saudara siap, maka Tuhan akan bekerja. Ya. Yang kedua, poin 1 tadi, perkenanan Tuhan datang saat kita siap. Yes. Ya. Yang kedua lebih seru soalnya. Perkenanan Tuhan adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Perkenanan Tuhan adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah Sabtu yang lalu saya sampaikan tentang menangkap perkenanan Tuhan. Ya. Nah, poin yang dulu, perkenanan Tuhan itu ditangkap berdasarkan kehendak atau keinginan Tuhan. Nah, kehendak atau keinginan Tuhan itu saudara bisa taunya dari mana? Dari firman. Biarin saya yang tanya, saya yang jawab sendiri. Dari firman. Firman dari mana? Dari Tuhan. Ya. Jadi sejak awalnya saja Tuhan sudah berinisiatif. Tuhan berikan firman kepada kita supaya kita tahu keinginan Tuhan, supaya tahu kehendak Tuhan. Ya. Karena pada saat kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu keinginan Tuhan, dan kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan, maka kita akan menangkap perkenanan Tuhan. Yes. Lalu perkenanan Tuhan hanya dapat ditangkap dengan iman. Nah, iman itu dari mana? Dari pendengaran akan firman. Firman dari mana? Dari Tuhan. Ya. Tadi juga saya jawabnya gitu. Dari Tuhan firman. Firman dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, ingat sekali lagi, firman-Nya adalah firman kerajaan. Ya. Ini yang akan menumbuhkan imanmu sehingga engkau menjadi orang-orang kerajaan. Yes.
engkau mendapat perkenanan Tuhan. Karena tanpa iman, engkau tidak bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Jadi Tuhan sudah berinisiatif dari awal. Dia memberikan firman-Nya. Lalu kan dikatakan lagi, perkenanan Tuhan tidak dapat ditangkap berdasarkan fisik atau kemahiran seseorang, tetapi berdasarkan hati yang murni dan taat. Hati yang murni dan taat bisa terjadi kalau saudara menangkap firman. Saudara ada firman kerajaan di dalam hatimu, engkau akan menjadi taat, engkau menjadi murni. Kalau suara Tuhan ada di dalam hatimu, hatimu menjadi murni dan taat. Ya. Itu yang terjadi sama Daud. Itu sebabnya Tuhan berkata, Daud adalah orang yang berkenan kepadaku. Jadi sejak awal Tuhan sudah berinisiatif supaya memberikan perkenanannya kepada saudara. Yes. Sejak awal, perhatikan baik-baik. Sejak engkau datang ke tempat ini, engkau ikut CGF, engkau sudah diperlengkapi dengan firman kerajaan. Firman kerajaan berasal dari mana? Dari Tuhan. Saudara menerimanya karena Tuhan mau supaya perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu. Ya. Jadi sejak awal Tuhan sudah berinisiatif memberikan firman-Nya. Lalu sekarang kita lihat Mazmur 110 ayat yang kedua. Mazmur 110 ayat yang kedua. Sudah? Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuh. Nah, sekarang tongkat ini bicara tentang perkenanan. Ya. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Jadi inisiatifnya dari mana? Dari Tuhan. Tuhan berinisiatif mau memberikan perkenanannya dalam hidupmu. Dengar, perkenanan Tuhan memang saudara tidak perlu bayar. Tapi ini bukan murahan. Ya. Itu sebabnya tidak semua orang berkenan kepada Tuhan. Harus yang seperti tadi dikatakan, yang sudah siap. Engkau siap secara keseluruhan. Bahkan nyawa pun menjadi taruhanmu untuk kau mendapatkan perkenanan Tuhan. Lalu kembali kita lihat Esther. Esther pasal 4. Esther pasal 4 ayat yang ke-11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Jadi Esther sudah 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Dan undang-undangnya cuma satu. Kalau tidak dipanggil oleh raja, lalu datang. Dan raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, harus tongkat emas. Nggak boleh tongkat yang lain. Harus tongkat emas. Kalau tongkat emasnya tidak diulurkan, undang-undangnya cuma satu berlakunya, yaitu mati. Jadi Esther yang sudah memang siap mati ini, dia sudah 30 hari. Jadi data atau fakta yang ada, 30 hari Esther tidak pernah dipanggil menghadap raja. Kan kalau baru kemarin dipanggil, sekarang datang lagi kan lebih enak. Tapi udah 30 hari, udah 1 bulan nggak dipanggil. Artinya sepertinya raja melupakan Esther. Tapi Esther harus menghadap raja. Nah sekarang coba lihat pasal 5-nya. Ayat 1 dan 2. Esther pasal 5 ayat 1 dan 2. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja.
Raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Puji Tuhan, Ester nggak jadi mati. Karena tongkat diulurkan. Ahasiweros mengulurkan tongkatnya kepada Ester. Dan ini sama seperti Tuhan mengulurkan tongkatnya dari Sion kepada saudara. Artinya apa? Saudara harus menghadap ke Sion. Karena tempat saudara memang Sion. Saudara harus menghadap ke Sion, di mana Tuhan bisa mengulurkan tongkat kekuatan untuk kita bisa memerintah. Tuhan sudah berinisiatif. Dia yang mengulurkan tongkatnya kepadamu. Dan saat ini saya berharap saudara bisa merasakan di dalam rohmu, Tuhan sedang mengulurkan tongkat emasnya kepadamu. Supaya engkau tahu, Tuhan berinisiatif untuk engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Haleluya. Kita lihat dari Daud, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Perhatikan, Daud sudah siap. Secara hati sudah siap. Dia punya hati yang taat, dia punya hati yang murni. Dan Tuhan yang memilih. Inisiatifnya dari Tuhan. Apakah Daud tahu bahwa dia akan diurapi menjadi raja? Enggak tahu. Inisiatif datang dari Tuhan. Dengar saudara, siapapun engkau, kalau kau sudah siap, inisiatif akan datang dari Tuhan. Untuk Tuhan memberikan perkenanannya ke dalam hidupmu. Sehingga engkau mendapat perkenanannya. Kalau saudara dapat perkenanan Tuhan, dimanapun saudara berada, apa yang saudara lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil. Haleluya. Lalu ayat yang ke-13 tadi yang kita baca, akhirnya Daud benar-benar diurapi oleh Samuel. Dan sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, sekarang saya mau sampaikan kepada saudara, apa yang terjadi ketika perkenanan Tuhan datang. Ya. Masih di dalam Ester dan Daud, dalam contoh Ester dan Daud. Ester pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ester 7, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, siapakah orang itu, dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur, dan keluar ke taman istana.
Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak mengagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuan itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Saudara, apa yang dilakukan oleh Ester? Dan dia mendapat perkenanan raja. Yang pertama, raja berkata, setengah dari milikku dan kekuasaanku akan kuberikan kepadamu. Ya. Tapi itu kan masalah kekuasaan dan materi. Yang lebih penting lagi, tujuan awal Ester menghadap raja adalah supaya bangsa Yahudi tidak dipunahkan. Benar? Ya. Dan apakah itu berhasil? Berhasil. Haman adalah orang kepercayaan raja. Orang dekatnya raja. Dan Ester yang sudah siap mati datang menghadap raja dan akhirnya bisa membalikkan keadaan. Saudara, kalau punya keadaan tidak baik, kondisimu sedang tidak baik, pada saat perkenanan Tuhan datang dalam hidupmu, maka engkau bisa membalikkan keadaan. Ya. Itulah yang terjadi dalam hidup Ester. Keadaannya jadi terbalik. Yang tadinya bangsa Yahudi terancam kepunahannya. Tetapi sekarang, orang yang mau membinasakan bangsa Yahudi, dia yang terancam. Dia yang terancam dibinasakan. Lalu, apa yang terjadi? Haman yang mati. Bukan Ester yang mati. Kalau perkenanan Tuhan datang dalam hidup kita, yang mati itu bukan kita, tapi semua musuh kita yang akan mati. Ya. Karena perkenanan Tuhan datang dalam hidup kita, tidak ada yang bisa menandingi kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Karena perkenanan Tuhan itu jauh lebih besar dari segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Ya. Haman ini orang dekat raja, saudara. Benar-benar dekat. Makanya waktu Ester menjamu, ya, Haman diundang, raja tuh enggak bingung, enggak bertanya-tanya, karena Haman orang dekatnya raja. Jadi waktu dijamu oleh Ester, iya, datang. Raja ada, Haman juga ada. Tetapi setelah beberapa kali dijamu, raja nanya lagi, apa yang kau inginkan? Setengah dari kerajaanku akan aku berikan kepadamu. Tetapi itu bukan keinginan Ester. Saudara, kalau punya keinginan, jangan pernah ditujukan kepada berkat. Tapi ditujukan kepada keinginan Tuhan. Kehendak Tuhan. Kalau engkau tertuju kepada berkat, bisa bayangkan, kalau Ester tertuju kepada berkat, begitu raja bilang, setengah dari kerajaanku bisa untuk engkau. Jadi harta benda setengah dari kerajaan itu milik Ester, kekuasaan setengahnya milik Ester. Kalau Ester orangnya materialistis, dia langsung ambil itu. Udah, toh kalau bangsa Yahudi dibinasakan, Ester itu belum tentu binasa. Karena dia ratu. Dia bisa hidup sendiri dan dia bisa hidup lebih nyaman. Tetapi sekali lagi, bukan itu tujuan Ester. Dengar saudara, sekali lagi, tujuan kita hidup di dalam Tuhan, bukan untuk berkat. Walaupun kita tahu berkat Tuhan akan selalu datang dalam hidup kita. Tetapi kita tidak mencari berkat. Termasuk pada saat kita memberi, bukan berkat yang kita tuju,
Ya. Walaupun kita tahu pada saat kita memberi, kita akan menuai. Pada saat kita memberi, kita akan menerima. Tetapi pada saat kita memberi, hati kita harus tahir. Ya. Kita memberi karena kita mencintai Tuhan. Kita memberi karena Roh Kudus yang menuntun kita untuk memberi. Ya. Itu sebabnya ketika kita memberi, hati kita rela dan hati kita bersukacita. Yes. Karena kalau saudara tujuannya untuk mendapatkan berkat, saudara memberi. Wah, kalau memberi 10.000, 100 kali lipat, dapat 1 juta. Saudara memberi 10.000, 1 jutanya nggak datang-datang. Saudara kesel, artinya saudara memberi tanpa sukacita. Dan artinya saudara tidak rela. Karena saudara mau keluar 10.000, dapatnya 1 juta. Saudara bukan memberi itu, sedang main judi. Ya, main roulette, pasang 10.000 nanti dapat 1 juta. Nggak bisa. Itu kayak pasang togel begitu. Nggak bisa. Kita bukan orang yang seperti itu. Dan Ya. saudara harus tahu, tidak ada berkat Tuhan di dalam judi. Itu sebabnya hati kita itu mesti murni, mesti taat, mesti tahir. Yes. Ya, saat memberi, jangan bayangkan dapatnya berapa. Bayangkan bahwa engkau sudah taat terhadap suara Tuhan, taat terhadap suara Roh Kudus. Ya, jadi kita murni. Kita tidak punya keinginan yang ditujukan kepada berkat, tetapi ditujukan kepada kehendak Tuhan, pada tujuan Tuhan. Esther tidak terpengaruh, mau setengah kerajaan tidak terpengaruh. Dia kepada tujuan, dia tetap on track, ya. Dia tetap di dalam tujuannya, dan dia berkata, hamba akan binasa, bangsa hamba akan binasa. Jadi raja marah, siapa yang berani membinasakan? Langsung Esther bilang, ini dia Haman. Haman orang dekat raja. Tetapi pada saat itu raja langsung marah kepada Haman. Ini orang yang tadinya dipuji-puji oleh raja, tiba-tiba sekarang nyawanya ada di ujung tanduk. Yang bisa menyelamatkan dia hanya Esther. Tapi Esther nggak mau menyelamatkan. Karena kalau diselamatkan nanti dia bunuh lagi orang Yahudi. Dan apa yang terjadi? Dia sudah buat tiang yang tingginya 50 hasta untuk menggantung Mordekai. Kenapa dia buat tiang itu? Hati dia nggak murni, nggak taat. Bayangkan, dia keluar dari istana, semua nyembah dia. Cuma satu orang kagak nyembah. Cuma satu Mordekai. Itu bikin dia susah. Nah saudara, kalau ada yang puji-puji saudara, lalu ada satu orang nggak puji saudara, malah menjelek-jelekan saudara, jangan terpengaruh sama orang yang menjelek-jelekan saudara. Yang memujinya kan lebih banyak. Ya sudahlah, cuma satu, biarin aja. Perhatikan Haman, hatinya seperti itu. Ya. Cuma gara-gara itu dia cari cara supaya Mordekai digantung. Jadi semua orang Yahudi, kalau dia cuma membunuh Mordekai aja, dia merasa gengsi. Karena ini kan bukan orang negaranya. Dia mau jadi satu bangsa dihabiskan. Baru kayaknya dia puas. Tetapi khusus Mordekai akan disulapkan. Maksudnya digantung di tiang yang sudah dia siapkan. Tetapi tiang gantungan itu ternyata bukan untuk Mordekai. Tiang gantungan itu disiapkan untuk dirinya sendiri, untuk Haman sendiri. Itu sebabnya ketika ada pegawai raja beritahu Haman sudah menyiapkan tiang untuk menyulakan, untuk menggantung Mordekai. Sedangkan Mordekai adalah orang yang berjasa kepada Ahasiweros. Karena waktu itu ada yang diskusi, bincang-bincang, susun strategi untuk memberontak. Mordekai dengar dan Mordekai kasih tahu ke raja.
Jadi raja selamat. Orang itu ditangkap, raja selamat. Jadi pemberontak tidak berhasil. Dan raja waktu baca kitab sejarah dia lihat, ini ada yang menyelamatkan raja, tapi belum dapat hadiah. Jadi Mordekai baru saja dapat hadiah. Dan hadiahnya diberikan, yang diberi perintah oleh raja adalah Haman. Haman memberikan hadiah kepada Mordekai, yang tadinya Mordekai mau digantung. Jadi saudara perhatikan, engkau kalau punya hati yang tidak murni, tidak taat, engkau punya iri, punya suka ngambek, jengkel gitu. Itu yang terjadi sama Haman. Ya. Iri, jengkel, ngambek. Akhirnya bukan musuhnya yang mati, dianya sendiri yang mati. Pada akhirnya raja berkata, "Sulatkan dia di tiang itu." Mati Haman. Orang dekat raja tidak peduli orangnya seperti apa. Kalau perkenanan Tuhan sudah datang dalam hidupmu, sesuatu yang besar terjadi. Yes. Esther bisa menyelamatkan satu bangsa. Saya percaya saudara sekalian bisa berdampak bagi bangsa juga. Ya. Engkau bukan jadi penonton sejarah, tetapi engkau adalah pembuat sejarah. Ya. Kau tidak sama dengan anak-anak muda yang lainnya. Kau tidak sama dengan orang-orang lainnya. Yes. Engkau bangkit di dalam roh. Yes. Dan engkau bisa mengubahkan kota dan mempengaruhi masa depan bangsa. Amin. Lanjut tentang Daud. 1 Samuel 16. Samuel 16 ayat 14 sampai ayat 21. Ini nih, tadi kita sudah baca, jadi kita nggak akan baca lagi. Jadi begitu Daud diurapi, perkenanan Tuhan datang atas hidup Daud. Apa yang terjadi? Daud yang biasanya hidupnya di penggembalaan kambing domba, ya di padang penggembalaan, lalu ke rumah, padang penggembalaan, rumah, tiba-tiba berubah. Ada jalan yang baru. Daud ke istana. Ya. Tiba-tiba saja Saul perlu seorang pemain kecapi. Dan Tuhan sudah setting. Ada prajuritnya, ada pegawai Saul yang pernah melihat Daud. Waktu Daud main kecapi. Artinya waktu Daud main kecapi, pegawai Saul yang lewat merasakan nyaman. Keteduhan. Lah kalau Daud main terus pegawai Saul lewat tidak merasakan apa-apa, dia tidak akan merekomendasikan. Ya. Tapi dia merekomendasikan Daud. Sehingga Daud yang tadinya dari rumah ke padang penggembalaan. Dari padang penggembalaan udah sore pulang ke rumah. Pagi-pagi ke padang penggembalaan. Itu sebabnya Daud dibilang kulitnya kemerah-merahan. Karena setiap siang adanya di padang penggembalaan. Merah itu karena terbakar matahari. Ya. Jalan hidup Daud mulai berubah. Mulai ke istana. Walaupun dari istana, Daud tetap ke padang penggembalaan. Ke rumah lagi. Tapi sudah ada jalur yang baru. Nah saya percaya, dalam hidup saudara ketika perkenanan Tuhan datang, maka ada jalur yang baru dalam hidupmu. Ada jalan yang baru di dalam hidupmu. Yes. Dan jalan yang baru ini bukan main-main. Saudara, padang penggembalaan dengan istana beda jauh. Ya, istana jauh lebih baik daripada padang penggembalaan. Ada jalur yang baru dalam hidupmu yang saudara bisa dapatkan setelah perkenanan Tuhan itu datang dalam hidupmu. Lalu pasal 17 ayat 17 sampai 20. 1 Samuel 17 ayat 17 sampai ayat 20. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertiga gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu
Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ada sesuatu yang baru lagi. Tadi dipanggil oleh Saul ke istana. Tetapi kalau jalannya seperti itu, Daud nggak akan menjadi raja. Iya. Karena dia jadi pemain kecapi aja. Cuma pindah tempat aja. Tadinya di padang pengembalaan, pindah ke istana. Ya, tetapi ada lagi yang baru. Nah, saya percaya selalu ada jalan-jalan yang baru ketika perkenanan Tuhan datang dalam hidupmu. Tiba-tiba saja Isai suruh Daud bawa makanan untuk kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Dan saat itu mereka sedang melawan Filistin. Tapi anehnya bangsa Filistin nggak pernah nyerbu bangsa Israel. Jadi cuma pagi malam Goliat datang, lalu ngomongin, mengintimidasi bangsa Israel. Itu aja. Pagi petang. Lalu setelah Isai suruh Daud, apa yang dilakukan oleh Daud? Karena Daud orang yang taat, Daud orang yang murni hatinya, dia tidak berpikir macam-macam, dia hanya mau melakukan sesuai perintah ayahnya. Dia bangun pagi-pagi. Pagi-pagi, saudara. Nggak jadi siang. Pagi. Ya. Saya tahu kalau kita bangun pagi, terkadang Tuhan akan langsung bicara kepada kita. Terkadang Tuhan langsung memberikan firman-Nya kepada kita. Itu sebabnya bangun jangan sia-sia. Bangun pagi. Banyak manfaatnya. Daud bangun pagi, berangkat. Karena Daud bangunnya pagi, ngedengar suara Goliat. Jalur yang baru dibuka oleh Tuhan. Dan jalur inilah di mana Daud tidak kembali lagi ke padang pengembalaan. Jalur yang dibuka oleh Tuhan inilah yang membuat Daud menjadi raja pada akhirnya. Saya percaya Tuhan akan banyak membuat jalur untuk saudara sekalian masuk ke level yang baru. Naik ke level yang baru. Level di mana Tuhan bekerja secara penuh dalam hidupmu. Amin. Percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Nah, kapan waktu perkenanan Tuhan itu? Yang ketiga, waktu perkenanan Tuhannya. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Korintus 6 ayat yang kedua. Sudah dapat semua? Baca sama-sama. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi, poin yang ketiga, waktu perkenanan Tuhan adalah waktu ini dan hari ini. Tuhan memberikan 2 waktu kepada kita. Waktu perkenanan Tuhan itu adalah waktu ini, sekarang ini juga, dan hari ini. Hari ini juga. Perkenanan Tuhan datang di dalam hidup kita. Saya percaya tongkat emas yang Tuhan ulurkan kepadamu terjadi pada hari ini. Ketika engkau siap memperkenankan hati Tuhan, engkau siap berpegang terus kepada firman-Nya, bergantung hanya kepada Allah, engkau siap dan inisiatif sudah datang dari Tuhan. Saya percaya perkenanannya itu akan datang pada sekarang ini juga, pada hari ini. Ketika perkenanannya Tuhan datang, maka segala sesuatu akan Tuhan bukakan. Tuhan akan buat apa yang kau lakukan menjadi berhasil. Ada jalur-jalur baru yang Tuhan bukakan di dalam hidupmu. Ada jalur-jalur baru yang engkau tidak kembali kepada masa lalumu, tetapi ada masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Saat ini Bapa, kami berdoa Engkau memberkati setiap orang yang mendengar
firman Tuhan ini di Ya. dalam nama Yesus, biar perkenananmu datang pada saat ini juga. Yes. Telah Kau ulurkan dari Sion. Yes. Terimalah. Dan saat ini Tuhan, kami percaya perkenananmu datang dalam hidup kami. Itu sebabnya dalam hidup kami mulai ada jalur-jalur yang baru, ada jalan-jalan yang baru terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Dan jalur ini akan membawa kami lebih naik lagi. Ada level yang baru dalam hidup kami terjadi dalam hidup kami. Dan hidup kami dipersembahkan hanya untuk Engkau. Kami tidak tertuju kepada berkat, tapi kami tertuju kepada tujuan Engkau dalam hidup kami. Terjadilah dalam hidup kami. Pakai kami menjadi alat-Mu, Tuhan. Pakai kami seperti Kau memakai Esther menjadi alat-Mu, seperti Kau memakai Daud menjadi alat-Mu. Pakai kami, Tuhan, untuk melanjutkan apa yang mereka telah lakukan, sehingga benar-benar perkenanan-Mu dalam hidup kami nyata, dan orang bisa melihat di dalam hidup kami ada Engkau. Engkau masih bekerja. Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Dan kami percaya hidup kami akan berdampak bagi kota kami, bagi bangsa kami. Bukan hanya keluarga kami, bukan hanya lingkungan kami saja, tetapi hidup kami berdampak bagi kota dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja di dalam hidup kami. Berkati setiap yang datang pada hari ini, setiap yang mendengarkan live streaming, yang mendengarkan channel YouTube, diberkatilah Engkau, dan biar perkenanan Tuhan turun atas hidupmu, dan Engkau mulai memasuki kehidupan yang baru, masa yang baru Tuhan berikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, terjadilah dalam hidupmu, dan terimalah. Amin. Amin.